Hubungan yang terjadi antara Medina Zain dan selebgram Rachel V-nya pernah saling bersinggungan terkait soal tas. Dan kini tiba-tiba Medina Zain menuliskan sebuah kalimat dengan tulisan dan kalimat kesarean yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya ketiduran. Medina Zain pun mengaku berusaha berpikir positif dan tak menuding yang bukan-bukan. Berikut kalimat yang diunggah dalam akun Instagramnya. Positif aja, mungkin dia kesarean. Tak cukup dengan tulisan tersebut, Medina Zain pun menuliskan tulisan lainnya yang ia singgung soal karma. Berikut kalimat yang diunggah oleh Medina Zain. It's karma, babe. Akibat tulisan kalimat yang diunggah oleh Medina Zain tersebut, netizen pun menduga jika kalimat tersebut berupa sebuah sindiran yang diduga ditujukan kepada Rachel V-nya. Selebgram Rachel V-nya belum lama ini menjadi sasaran salah satu akun Instagram yang menudingnya menggelapkan dana bansos. Kabar tersebut menjadi sorotan banyak pihak. Hal ini berawal ketika Rachel V-nya mendapatkan pekerjaan endorse baju batik saat berada di Amerika Serikat. Rachel pun menyanggupi tawaran endorse tersebut, namun lupa untuk memposting foto endorse tersebut di akun media sosial miliknya. Klien dari Rachel V-nya tersebut akhirnya meminta refund kepada Rachel V-nya karena tidak sesuai dengan kesepakatan. Karena kliennya meminta pengembalian dana, Rachel V-nya pun setuju untuk mengembalikan uang pihak endorse tersebut yang diketahui bernilai 25 juta rupiah. Namun yang disayangkan oleh Rachel V-nya karena cerita tersebut tudingan miring pun ditujukan kepadanya, termasuk tudingan penggelapan dana sosial. Dengan tegas, Rachel V-nya pun tidak sudi jika dirinya dituding melakukan penggelapan dana sosial. Berikut kalimat bantahan dari Rachel V-nya yang tertuang dalam akun media sosial miliknya. Jadi pas aku ke US itu aku ditawarin mau di-endorse batik sama temennya Kak Denny. Dan aku dikasih info kalau dia mau satu IG foto dan satu IG story. Kalau aku emang mau ambil 25 juta itu, aku mendingan dari awal gak usah sempet-sempetin foto produknya, bikin IG story produknya. Dua, aku juga udah minta maaf sama dia karena lupa dan aku bersedia juga untuk refund. Pokoknya aku minta maaf banget ya karena aku telah ngepost kemarin. Aku akuin itu salah aku dan salah miskomunikasi dari tim aku. Tapi kalau emang aku merugikan orang lain, apalagi mengambil hak yang bukan punya aku terima semua somasi yang akan kalian berikan kepadaku. Cuma yang aku bingung, orang ini kayak capture cerita bahwa aku gak kembaliin duit 22 juta ke orang yang aku gak tahu siapa. Aku sama sekali tidak pernah mengambil sepeser pun uang dan bantuan yang sudah kalian sumbangkan itu. Sorry ya, kalau aku sampai gemeteran gini karena aku kalau emosi emang kayak gini. Sebelumnya, hubungan antara selebgram Rachel V-nya dengan Medina Zain pernah memanas lantaran terkait masalah tas. Dan tidak hanya bersinggungan dengan Rachel V-nya, Medina Zain pun kini juga harus berurusan dengan masalah hukum dengan selebgram lainnya, Marisha Icha. Keduanya pun kini telah saling melaporkan ke pihak kepolisian. Marisha Icha telah melaporkan Medina Zain ke polisi dengan dugaan pencemaran nama baik. Sebelumnya, Marisha Icha mengatakan bahwa dirinya telah memberikan 2 kali surat kepada Medina Zain namun tidak mendapatkan respon. Dan tak lama kemudian, Medina Zain pun melaporkan balik Marisha Icha ke polisi dengan pasal dugaan pencemaran nama baik. Medina Zain pun mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Ia mengaku mendapatkan 27 pertanyaan dari pihak kepolisian. Medina Zain mengaku santai dan bisa menjawab semua pertanyaan. Medina Zain mengatakan bahwa dirinya telah melaporkan balik Marisha Icha ke polisi. Ya terkait yang pertama itu kan awal pertama kali karena beberapa korban yang tidak terima ya. Terus postingan saya mungkin mbak tersebut nggak terima, lalu malah membuat menutupi ya bang ya, dengan cara memfitnah-fitnah saya gitu. Dan keluarga juga ya mungkin sakit hati, nggak terima, padahal kan juga korbannya juga sudah banyak, tapi
dia menutupi permasalahan tersebut dengan cara memfitnah saya dan sudah merugikan saya dari pihak kantor, dari pihak keluarga, sampai membawa-bawa nama kakak saya, anak saya gitu, dengan bahasa-bahasa yang sangat mengerikan gitu. Iya, permasalahan pertama kan seperti yang awalnya mungkin tahu kalau sebelumnya saya ada permasalahan dengan MZ melalui media sosial juga, ada yang barang-barang yang dia berikan dan cek-cek yang dia berikan, bukti transfer yang dia berikan tapi tidak masuk-masuk gitu. Mungkin kan tidak terima dan pada akhirnya tidak terima kepada saya sehingga memfitnah, jadi panjang gitu dari unsur A ke unsur B, lalu kena ke saya, ke keluarga saya, bahkan ke anak dan kakak-kakak saya juga dihujat gitu kan. Jadi artinya jadinya sudah dari pasal A saya juga jadi melapor ke unsur-unsur yang lain ya Bang ya. Jadi gini, saya luruskan lagi. Jadi ini kaitannya adalah bukan terkait latar belakangnya. Yang kita laporkan hari ini adalah terkait pencemaran nama baik yang dilakukan MZ lewat Instagram, media sosial lainnya. Itu aja yang bisa kita jelasin. Dari kaitan yang pertama, tidak terima sehingga dengan cara menutupi, memfitnah saya sehingga kasus sebelumnya mau tertutup kali, mau kesampingkan, terus dia naikkan saya untuk menyemarkan nama baik saya gitu. Ada kaitannya sih ya Bang ya? Ya, tapi kait di sini kita laporkan kaitannya adalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh MZ. Iya. Bang, sebelum bikin laporan apakah Sudah, kita sudah kirim 2 kali surat tapi tidak direspon. Jadi sudah kirim 2 kali surat sama Marisa, tanggal 8 dan tanggal 10 suratnya sudah dikirim tapi tidak ada respon karena kan dalam laporkan undang-undang ITE harus ada klarifikasi dulu dari pihak Pendida. Ya kan? Setelah itu karena tidak ada, akhirnya kita buat laporan polisi. Sekira itu dulu ya. Barang buktinya screenshot, tanda bukti bahwa kita sudah melakukan undangan. Kalau kelanjutan yang pertama Bang itu gimana ya? Saya nggak bisa ngomong karena saya cuma sampai sini aja dulu. Tadi kan sebenarnya udah aku jelaskan dari awalnya kaitan yang pertama, lalu dengan cara untuk menutupi yang pertama kok jadi ke urusan pribadi saya gitu. Nah, kaitannya nggak di apa masalah jual tas atau apa? Iya, masalah kan banyak sudah tahu. Iya, Makanya makanya kita tahu. tanya terkait awal Ya. pertama itu maksudnya gimana? Awalnya terkait jual beli tas itu. Mau jual beli tas terus tidak dikirim Tidak. gitu ya? Bukan dengan Mbak Marisa ya. Oh, gitu. Ini kawan-kawannya Mbak Marisa. Cuma kan cuma menyuarakan aja gitu. Betul. ya karena kan kemarin awalnya sudah dibilang dari pihak yang dirugikan kalau misalkan tidak ada etikat baik nanti di speak up nih, tapi kan tidak ada etikat baik akhirnya di speak up gitu. Disuruh diselesaikan. Itu aja awalnya, cuman berkembang nih kemana-mana. Berkembang. gitu ya? Saya yang jadi malah terseret yang ke urusan diserang. pribadi saya, terserang ke keluarga, terserang ke anak-anak Itu gitu. yang Jadinya Maksudnya Itu mah nggak usah ditanggapi lah. Nah, nggak usah ditanggapi. Mbak, nomor kalau pansos kan tujuannya Nomor mungkin- laporannya saya nggak bisa kasih foto, yang jelas nomor laporannya LPB 4517 /9 2021 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 13 September 2021. pasalnya Pasalnya 310, 311 KUHP dan atau 27 ayat 3, 45 ayat 45 Undang-Undang ITE. Ya, Ya biasa aja. ya biasa aja sih Mas. Saya tetap tenang aja. Tadi menjawab 27 pertanyaan dari penyidik. Dan semua juga saya sudah berikan bukti-bukti terlampir tadi ke penyidik dan nanti kita nunggu hasilnya aja. Nggak ada Mas. Mohon maaf, ini bukan permasalahan mengenai tas ya. Itu masalah penghinaan dan pencemaran nama baik ya. Bukan permasalahan tas atau dugaan tas palsu, itu bukan. Ini permasalahan postingan. Ya intinya bukan permasalahan tas yang diduga palsu itu. Nggak ada. Karena laporannya itu mengenai postingan-postingan di Instagram media yang diduga terkait oleh seseorang gitu loh. Iya memang kita melaporkan tuh tanggal 16 ya. 16 September kemarin. Seperti itu. Kepada sebuah akun dan nantinya juga beberapa akun yang mencemarkan nama baik klien kami juga tentunya
akan kami laporkan juga seperti itu. Ya tentunya kita tadinya membuktikan juga kan posting-postingan yang dilaporkan, tapi saya tidak mau membahas terlalu dini dan ini masih proses penyelidikan dan klarifikasi kan, undangan klarifikasi. Jadi kalau kemarin ada hal-hal yang beredar bahwa saudari Medina ini sudah naik ke sidik, ke penyidikan, itu ya saya juga patut dipertanyakan apa motifnya, karena ini masih proses klarifikasi, undangan klarifikasi, dan masih tahap penyelidikan, seperti itu. Kalau tertulisnya si pasal 45, Undang-Undang 310 dan 311 KUHP ya, tentunya itu bisa dikaitkan di pasal 27 ayat 3, maksudnya 311. Mungkin kan kita juga melaporkan di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ya, 311, Undang-Undang 27 ayat 3, 19 tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 11 tahun 2008, pasal 27 ayat 3 kita melaporkan juga. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat mudah diaksesnya suatu informasi atau dokumen elektronik yang berisi penghinaan dan pencemaran baik. Itu terkait postingan-postingan klien kami. Ya, kami juga tadi juga dilihatkan terkait postingan-postingan yang diduga dia merasa dicemarkan. Tapi kalau saya lihat tadi postingannya selalu juga tidak tertuju kepada seseorang gitu, karena kan ditutup wajahnya juga dan kita nggak tahu juga itu terkait siapa. Sudah diklarifikasi. Sudah diklarifikasi. Banyak diklarifikasinya, coba ya dicek. Dan ini laporan ini kepada saudari Medina klien kami ini bukan terkait tentang tas palsu atau apa, tidak. Ini terkait postingan. Tapi dilaporkannya bukan terkait masalah tas seperti itu. Udah nggak ada, Mbak. Ini terkait postingan di sosial media. Terkait postingan. Jadi aku jelasin dikit. Waktu itu kan ya, waktu itu awal mulanya memang gara-gara akun yang saya laporkan itu memposting tentang tas itu, padahal ya itu nggak ada gitu sama sekali. Memang nggak ada laporan tentang tas gitu. Jadi nggak ada laporan sama sekali tentang tas. Saya rasa terlalu dini ya menyebut hal-hal tersebut, karena ini masih klarifikasi undangan pertama dan masih tahap penyelidikan gitu. Sambil meluruskan juga yang terkait kemarin Medina sudah naik sidik. Ini aja panggilan pertama gitu loh, baru Ya, diperiksa. intinya segala kemungkinan semuanya bisa terjadi. Itu aja. Kita mohon doanya saja. Segala kemungkinan itu semua bisa terjadi kan. Kita tidak pernah bisa mengetahui apa yang terjadi di masa yang akan datang. Saya cuma minta doanya aja. Semoga semuanya menjadi baik. Iya. Oke, gitu aja ya. Kebetulan ini udah malam. Kita mau istirahat dulu. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Mbak Medi mungkin menetap di Jakarta atau gimana Mbak Medi? Oh, lagi sakit, Mbak. Kita pulang ke Bandung. Cabut. Tadi sih kita memenuhi undangan klarifikasi ya, baik saat menjadi pelapor dan saat menjadi terlapor. Tadi kami sudah menjawab 27 pertanyaan klien kami dengan lancar ya tentunya ya, dan tentunya dengan ada pembuktian juga seperti itu. Itu saat menjadi terlapor, dan dilanjutkan saat menjadi pelapor kami menjawab 15 pertanyaan ya, dengan bukti-bukti yang kami sudah berikan, seperti bukti rekaman flash disk yang kita masukkan ke dalam flash disk, dan juga bukti capturean